Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dian Amelia, dalam program Syiar Ramadan bekerja sama dengan PDAM Kota Makassar dan Alfa Midi. Nah, di sini kita sudah bersama Ustaz kesayangan kita, Ustaz Haji Sabarudin LC. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, luar biasa di akhir Ramadan, dan kemungkinan ya tadi malam atau semalam itu sudah turun Al-Qadar. Oh iya, Masya Allah. Nah Ustadz, di sini tema kita kali ini adalah berhubung sudah mau masuk Idul Fitri Ustadz, tentunya para tribuners di luar sana wajib membayar zakat. Makanya kita mengambil tema zakat bersihkan harta, sucikan jiwa. Nah Ustadz, mungkin tribuners pada penasaran nih Ustadz, seperti apa sih maksud dari zakat untuk bersihkan hati dan sucikan jiwa? Mungkin Ustadz bisa jelaskan sedikit nih Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ya, kalau kita melihat tema, jadi ada dua di sini. Ada zakat yang mensucikan harta, ada juga zakat yang mensucikan badan atau jiwa. Nah, oleh sebab itu, hal yang paling berat pertanggungjawabannya di akhirat itu bukan ketika ada orang meninggalkan sholat. Kalau ada orang meninggalkan sholat, ya pertanyaannya cuma satu. Dalam Al-Quran, ma salakakum fi sakar, apa yang membuat kamu masuk ke dalam neraka sakar? Beliau mengatakan, qalu lam nakum minal musallin, kami tidak salat. Selesai. Tapi ketika pertanyaan seputar harta itu berat. Berat. Kenapa berat? Karena inputnya ditanyakan, outputnya juga ditanyakan. Dari mana didapat dan kemana dibelanjakan. Jadi boleh jadi orang ya mendapatkan dengan jalan yang halal, tapi ketika mengeluarkannya ini yang tidak jelas. Ya. Banyak sekali Ustadz ya seperti itu. Nah, maka ya masalah harta ya ini mensucikan harta dan juga bisa mensucikan jiwa. Nah, dalam Al-Quran kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamas shadaqatu. Jadi sesuatu yang kita keluarkan ini berupa zakat, begitu zakat harta ataupun zakat fitrah, maka sebenarnya ya, itu dikatakan dalam Al-Quran as-sadaqat. Apa artinya sadaqat? As-sidq, bahwa orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah dengan zakat betul-betul adalah orang yang membenarkan keimanannya. Ya, karena hanya orang-orang yang membenarkan keimanan itu yang bisa mengeluarkan hartanya. Karena secara kasat mata ketika orang mengeluarkan harta itu pasti berkurang. Ya, punya uang 1 juta, dikeluarkan 500. Ya, secara kasat mata kan tinggal 500, berarti berkurang. Itu yang membuat ketika orang mengeluarkan zakatnya itu berarti as-sadaqat, as-sidq, maka dia membenarkan keimanannya. Kemudian yang kedua, dalam Al-Quran dikatakan wala tuzakku anfusakum. Ya, jadi zakat ini diartikan juga dengan pembersihan. Ya, kalau menggunakan kata zakat dalam Al-Quran wala tuzakku anfusakum, ya, janganlah merasa diri kamu paling bersih. Nah, jadi zakat itu adalah pembersihan. Kemudian an-nama, jadi zakat itu juga berkembang. Ya, ketika kita keluarkan maka itu akan berkembang menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita lihat belum ada orang yang bangkrut karena rajin mengeluarkan infak, zakat dan sedekah. Tidak ada orang tetangga saya itu bangkrut. Kenapa? Karena suka berzakat. Tidak ada. Yang banyak itu bangkrut kenapa? Karena suka judi online. Itu yang salah Ustaz ya. Itu yang banyak. Nah, coba kita melihat. Jadi zakat itu ada zakat untuk harta kita. Nah, itu namanya zakat mal. Nah, zakat mal ini gunanya untuk apa? Itu untuk mensucikan harta. Kita tidak tahu harta yang kita dapatkan boleh jadi ada kita dapatkan dengan jalan syubhat, dan semua apa yang kita miliki itu ada haknya orang lain yang dititipkan kepada kita. Nah, oleh sebab itu segala sesuatu yang kita konsumsi
baru enak kita nikmati itu kalau ada yang dibuang. Contoh, ketika makan durian, kira-kira apa yang dibuang? Bijinya dong Ustaz. Bijinya sama kulitnya. Jadi orang yang berzakat itu ya seperti orang yang makan durian. Dia nikmati itu ketika dibuang bijinya dengan kulitnya. Ya, sama dengan saya pernah berikan perumpamaan seperti orang yang mampu untuk membeli ikan bandeng atau ikan tuna atau ikan kakap lah. Nah, ketika dia mau konsumsi, maka ketika ingin menikmati itu mesti dibuang tulangnya, betul tidak? Betul sekali. Nah, kalau dia mengatakan, Ustaz, ada juga ikan itu tanpa dibuang tulangnya justru enak kalau dimakan. Ikan mairo. Justru enak. Saya mengatakan bahwa kalau memang rezekinya itu masih ya sekecil ikan mairo, maka itu tidak berhak dikeluarkan zakat, infak dan sedekahnya. Tapi ketika penghasilan sudah besar, maka itu berhak untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, bagaimana perhitungan zakat harta itu? Nah, perhitungan zakat harta yang pertama nisabnya cukup, kemudian haulnya, waktunya cukup. Jadi ada dua. Nisab itu adalah takarannya 85 gram emas. Ya, sekarang ini 1 gram itu 800.000, berarti dikali 85 sama dengan 65 juta. Jadi kalau 65 juta harta yang dia miliki atau emas yang dia miliki, kemudian cukup 1 tahun, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Nah, tentunya yang dikeluarkan adalah harta berupa emas yang memang untuk diinvestasikan seperti logam mulia dan sebagainya. Kalau perhiasan ya sudah 1 tahun dan nisabnya cukup 85 gram emas, maka cukup dikeluarkan 1 kali saja zakatnya sebagai pembersihan. Kemudian tahun kedua ya cukup dipakai saja seperti biasa. Kecuali kalau untuk diinvestasikan, maka itu tiap tahun selama itu cukup nisabnya. Berapa nisabnya? 85 gram emas. Nah, bagaimana kalau deposito? Yang ada depositonya. Nah, ketika ada deposito, kita lihat dulu kalau ada bunganya, maka dikurangi dari bunga. Jadi tidak dihitung bunganya. Kemudian dihitung apakah deposito itu menetap selama setahun, perhitungan hijriah itu 65 juta. Kalau cukup 65 juta selama setahun, deposito itu dikeluarkan bunganya, tidak dihitung bunga, maka berhak untuk dikeluarkan zakatnya itu 2,5%. Nah, bagaimana perhitungan 2,5% itu? Ya 1 juta 25.000. Jadi kalau 10 juta itu berarti sekitar 250.000. Orang mesti keluarkan 10 juta. Tapi kalau misalnya 60 juta, berarti kali berapa? Berarti hampir ya lebih 1 juta. Itulah zakatnya hari ini. Nah, termasuk juga ya zakat profesi. Ya, profesi karena kalau kita melihat sekarang ya seperti pegawai yang mendapatkan penghasilan, itu cara menghitungnya juga sama. Nah, cara menghitungnya itu dihitung dalam setahun, tapi dikeluarkan kebutuhan dan cicilan. Jadi sebenarnya zakat itu tidak memberatkan. Ya, tidak memberatkan. Jadi ketika ada misalnya gajinya, jadi kalau dihitungkan per tahun itu gaji pegawai itu kan tetap. Ya. Kemudian dihitung setahun berarti harus cukup 65 juta. Kemudian 65 juta ini dibagi 12 bulan. Berarti per bulan itu dapat 5,4 juta. Jadi 5,4 juta penghasilan bersih, maka berhak untuk dikeluarkan zakatnya. Mau per bulan juga boleh, mau juga per tahun juga boleh. Kalau per bulan berarti 125.000 dikeluarkan per bulan. Boleh juga nanti di akhir tahun, misalnya Ramadan saya mau keluarkan karena ini, boleh juga. Tapi syaratnya itu ya keluarkan kebutuhan, keluarkan cicilan. Tapi kalau kita melihat ya kalau sudah keluarkan orang kebutuhan dan cicilan, insya Allah minus mi. Jadi sebenarnya tidak ada yang berat. Makanya ulama mengatakan ya dahulukan potongannya Allah dulu sebelum potongannya manusia. Karena kalau kita mendahulukan potongannya manusia, itu tidak ada yang tersisa, malah minus. Yang ada minus Ustaz ya. Jadi semua pada sama kurang. Makanya kalaupun minus, yang ingin mengeluarkan ya itu bukan lagi zakat, tapi itu namanya sedekah bagi harta. Tapi kalau ada yang ingin mendahulukan potongannya Allah, maka perhitungannya setiap 1 juta itu dikeluarkan 25.000 rupiah. Jadi profesi ini penghasilan jauh lebih besar dibandingkan pertanian. Coba artis satu kali tampil 100 juta, pengacara ya Hotman Paris CS, ini satu kali tampil ratusan juta. Maka seperti itu. Nah, kalau profesi seperti itu, ada juga ulama mengatakan itu hitungannya 1 kali. Jadi 1 kali letok ceritanya ininya proyeknya, maka itu dikeluarkan, dihitung perhitungannya. Nah, dia mengikuti perhitungan apa? Dia mengikuti perhitungan pertanian. Jadi pertanian itu sekitar
penghasilan itu ya 500 ya kilogram. Kalau 1 gram itu 1 kilogram itu misalnya 6.000, itu dikali ya kena 6 jutaan kayaknya lebih. Jadi kalau misalnya ada penghasilannya orang ya 6 juta lebih, ya sebenarnya sudah harus dikeluarkan 2,5%. Jadi cara mengeluarkan itu sangat mudah. Ini untuk harta. Kenapa? Kalau tidak kita keluarkan, maka itu akan menjadi bom waktu bagi kita. Ya, karena itu kan diminta pertanggungjawabannya. Makanya ada anak-anak yang masuk Alfamart, dia melihat, bilang, "Mak, enaknya itu orang belanja di Alfamart, banyak uangnya, bisa beli ini, bisa beli ini." Maka orang tuanya mengatakan, ya begitu nanti di akhirat. Ya, kita masuk di Alfamart, tidak ada dibeli keluar, tidak ada yang periksa. Tapi orang yang sudah banyak bahkan ini, maka jangan keluar dulu. Ya, bayar dulu, diperiksa satu persatu. Ya begitu orang yang ada hartanya. Nah, ini baru kita berbicara tentang zakat harta. Kenapa? Karena itu nanti harta yang tidak kita keluarkan, fatuqwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhur, yang akan menjadi setrika nanti di akhirat. Jadi zakat itu akan menjadi setrika di akhirat, akan mensetrika mukanya kemudian punggungnya bagi orang-orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat. Nah, Ustadz, sepertinya kita harus tahan dulu nih Ustadz, sebelum kita lanjut ke bagian-bagian untuk zakat dan hikmah-hikmahnya zakat. Nah, Tribuners, jangan kemana-mana, tetap bersama saya, Dian, dan bersama Ustadz Sabarudin, hanya di Tribun Timur. Setelah kita menemukan KPK 3 dan 4. Nama saya Meinar, dan ini ceritaku. Sejak pandemi corona terjadi, saya dan teman-teman sekolah diharuskan belajar dari rumah. Awalnya kami senang sekali karena bisa libur. Tapi semakin lama jadi rindu dengan suasana sekolah, guru-guru, dan teman-teman semuanya. Terlebih sekarang, banyak tempat umum tutup, bahkan perkantoran, kecuali kantor tempat ayahku bekerja. Saya sedih. Kenapa ayah selalu sibuk bekerja di saat kebanyakan orang tua bekerja di rumah? Dan bahkan, mereka membantu anaknya belajar dari rumah di masa pandemi ini. Kenapa ayah tidak bisa seperti mereka? Tapi ayah pernah bilang, "Nah, pekerjaan ayah tidak bisa libur hanya karena corona. Ayah dan teman-teman harus bekerja menyediakan air bersih untuk masyarakat Kota Makassar." Dalam benakku, mulia sekali pekerjaan ayah dan teman-temannya. Saya sangat bangga dengan profesi ayahku sebagai pegawai perumda air minum Kota Makassar, karena bisa membantu orang-orang yang membutuhkan air bersih. Terima kasih ayah, dan terima kasih untuk semua para pahlawan air. Yang terakhir, doaku untukmu pahlawan airku. Semoga Allah selalu melindungi dalam setiap langkah kalian. Amin. Tribuners, yang suka nyeri otot sendi pakai aja Geliga. Ayo mulai sekarang pakai terus Geliga dan jangan buang kemasan atau bungkusnya ya. Karena ada kuis gebiar Geliga periode 15 April sampai 30 Mei 2021. Segera ikut kuis gebiar Geliga. Caranya sangat gampang. Sebutkan apa nama monumen yang terletak di Jalan Sudirman
yang juga dikenal sebagai Monumen Pembebasan Irian Barat, dan gambarnya juga akan ditayangkan pada Instagram @tribuntimur.com dan koran Tribun Timur. Menangkan hadiah mingguan dan grand prize 1 unit motor New NMAX, 1 unit sepeda Polygon, 2 unit handphone Samsung, uang tunai 10 juta rupiah untuk 10 orang pemenang, dan hadiah mingguan uang tunai masing-masing 500 ribu rupiah untuk 5 orang pemenang yang akan diundi setiap hari Jumat. Tulis jawabannya di belakang kemasan bungkus Geliga jenis apa saja dan kirim beserta fotokopi KTP, nomor telepon, dan kirim ke box undian ke kantor Tribun Timur Jalan Cendrawasih nomor 430 Makassar atau Radio Gamasi FM di Jalan Veteran Selatan 71, Kompleks Marinda Blok B2 Makassar, atau pasar-pasar di area Kota Makassar. Pajak hadiah ditanggung oleh pemenang ya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 082 291 538 388. Geliga, ahlinya nyeri otot dan sendi. Kembali lagi bersama saya, Dian Amelia dan Ustaz Sabarudin dalam program Syiar Ramadan. Nah, Ustadz, tentunya kita sudah masuk di bagian zakat fitrah. Mungkin Ustadz bisa jelasin sedikit nih ketentuan-ketentuan dari zakat fitrah nih Ustadz. Boleh, Ya. silahkan. Nah, terkait dengan zakat fitrah, jadi zakat harta itu mensucikan harta, kemudian zakat fitrah itu mensucikan jiwa. Kemungkinan di dalam bulan suci Ramadan kita berpuasa, tapi banyak hal-hal barangkali yang kita lakukan yang bisa membatalkan pahala puasa. Maka dengan mengeluarkan zakat fitrah ini, maka bukan hanya mensucikan jiwa kita tapi juga keluarga kita. Makanya zakat fitrah itu berbeda dengan puasa. Kalau puasa itu diwajibkan bagi yang mampu dan memang sudah balik. Nah, kalau zakat fitrah itu sekalipun ada anak-anak yang lahir sebelum tenggelam matahari pada hari ke-30, misalnya jam 6.15 ya, azan dikumandangkan akhir Ramadan, dia lahir pas jam 6 lahir saja, dia sudah berhak untuk dikeluarkan zakatnya. Itu artinya bahwa mensucikan bukan hanya diri sendiri tapi juga mensucikan keluarga kita. Bahkan ini wajib hukumnya untuk dikeluarkan zakatnya. Bahkan orang yang tidak mampu pun, ya dia tidak mampu, ketika dia mendapatkan zakat, maka zakat yang dia dapatkan boleh juga dikeluarkan untuk berzakat untuk dirinya. Itu saking pentingnya itu untuk mensucikan jiwa. Nah, zakat fitrah, ya. Biasa kita juga mengatakan zakat fitri. Ya, apa bedanya fitri dengan fitrah? Yang ada itu fitri, ya. Idul Fitri, ya. Cinta Fitri. Sinetron Ustadz ya. Bukan cinta fitrah, karena fitrah tidak ada. Nah, tapi kita zakat fitrah, bukan zakat fitri. Nah, kenapa zakat fitrah? Jadi fitrah itu adalah bahannya, materinya. Nah, kalau fitri itu artinya substansinya. Makanya Idul Fitri, ya, dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, yang dikeluarkan ini tentunya bahan pokok. Nah, ada hal yang perlu saya sampaikan dan barangkali ini belum pernah didengarkan oleh Tribuners. Perlu saya sampaikan. Kalau kita melihat fenomena sekarang itu, kebiasaan orang itu mengeluarkan zakat fitrah dengan beras. Betul tidak? Betul sekali. Tidak ada embel-embelnya. Beras ini untuk ini, dan memang itu yang ini. Nah, kita melihat sebenarnya kesempurnaan dan hakikatnya itu bisa kita lihat. Rasulullah itu yang dikeluarkan pada zaman Rasul itu apa? Kurma. Kurma ada rasanya apa tidak? Ada sih. Ada rasanya, langsung bisa dikonsumsi. Iya. Sekarang orang kalau mau keluarkan zakat fitrah itu jangan cuma berasnya saja, lengkapi dengan telurnya. Ya, orang masak orang masak pakai saja. Cuman beras saja. Cuma beras saja. Makanya pada zaman Rasul itu ya paling afdal itu dikeluarkan pada malamnya. Ya, atau ya sebelum sholat Idul Fitri. Kenapa? Karena kalau ketika ada orang yang mengeluarkan kurma, itu langsung bisa dibagikan orang, kemudian langsung dikonsumsi. Makanya jangan repotkan para amil, nanti dikeluarkan menjelang malam Lebaran. Memang afdal pada zaman Rasulullah karena bisa langsung dikonsumsi, tapi pada zaman sekarang mencari orang saja itu susah untuk dikeluarkan zakatnya, maka boleh dikeluarkan ya 10 terakhir ini silakan dikeluarkan zakatnya. Boleh berupa uang, boleh silakan. Ya, ulama sudah memperbolehkan ya dari dulu ya, boleh dibayar dengan uang. Nah kalau beras yang ingin dikeluarkan, beras seperti apa? Yaitu beras yang kita konsumsi.
Ya, jangan yang kita konsumsi kualitas terbaik baru yang kita keluarkan standar. Itu tidak benar. Kalau memang kita konsumsi itu beras kualitas nomor 1, maka yang kita keluarkan juga adalah beras yang kualitas nomor 1. Kalau berupa uang berarti dihitung nilainya, berapa itu nilainya yang kita keluarkan. Nah, rata-rata sekarang itu ya 50.000 ya per kepala, per kepala. Itu sudah kualitas terbaik, itu 48.000 itu. Itu yang dikeluarkan. Nah, bagi orang yang tidak mengeluarkan, maka pahala puasanya tergantung antara langit dan bumi. Yang bisa mengangkat itu adalah zakat fitrahnya. Jadi kalau mau diterima pahala puasa dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita keluarkan yang namanya zakat fitrah. Nah, apa hikmah? Nah, hikmah bisa kita lakukan ya ketika mengeluarkan zakat baik harta atau fitri adalah hikmah berbagi. Ya, kita di akhir bulan suci Ramadan kita semua bahagia. Ya, termasuk orang yang bahagia ketika sudah ada makanan di rumahnya. Jadi dengan mengeluarkan zakat itu bisa mencukupi kebutuhan tetangga kita, orang-orang yang tidak mampu, sehingga pada hari raya Idul Fitri maka insya Allah kita semua bisa berbahagia tanpa ada rasa kesedihan, khususnya kaum muslimin dan muslimah. Itu pun yang dikeluarkan itu ya ada 8 golongan yang dikeluarkan ya. Innamas shadaqatu lil fuqara fakir, miskin, amil, petugas zakat, mu'allaf yang baru masuk Islam, kemudian fisabilillah di jalan Allah, ibnu sabil yang dalam perjalanan, termasuk orang yang terlilit utang. Jadi kalau ada kira-kira orang yang terlalu banyak kreditnya dan tidak mampu untuk bayar, itu berhak untuk mendapatkan zakat. Jadi zakat di samping untuk membersihkan jiwa, membersihkan harta, juga untuk berbagi kepada sesama, sehingga akhir bulan suci Ramadan insya Allah semua mendapatkan kemenangan dan kesenangan menghadapi Idul Fitri. Masya Allah. Nah, Ustadz, mungkin sedikit sepatah kata dari Ustadz bagi Tribuners yang mau menyumbangkan zakatnya. Boleh dikasihkan sedikit ini Ustadz, nasihat-nasihat. Ya, bagi ini ingin mengeluarkan zakat, keluarkan yang paling terbaik. Ya, keluarkan yang paling terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Ya, tidak dianggap sebagai hal yang baik ketika tidak mengeluarkan apa yang terbaik baginya. Ya, jangan ada yang terbaik baginya tapi yang dikeluarkan biasa-biasa saja, itu tidak sempurna. Tapi kalau mau sempurna, bahwa keluarkan yang memang kualitas yang paling terbaik. Karena ada orang menyumbang begitu. Kenapa kita nyumbang? Karena tidak kupakai Ustaz. Tetap dia menyumbang, cuman kualitas pahalanya tidak ya sebesar bagi orang yang menyumbang betul-betul yang terbaik yang dia sumbangkan. Nah, kemudian insya Allah materi selanjutnya ini tentunya sangat berkaitan tentang amalan-amalan atau virus yang membatalkan pahala. Jadi kita sudah keluarkan infak dan sedekah, tapi itu tidak menjamin. Ya, kenapa? Karena masih ada virus-virus. Nanti pertemuan berikutnya. Nah, tentunya Tribuners harus penasaran dulu nih Ustadz, menunggu besok atau minggu pekan selanjutnya ya. Nah, Tribuners, begitulah tadi kajian yang disampaikan oleh Ustaz Sabarudin. Nah, semoga apa yang disampaikan kali ini dapat Tribuners tanamkan di diri masing-masing. Ingat Tribuners, jangan lupa zakat fitrah, jangan lupa rajin bersedekah, karena ketika kita bersedekah, yakin dan percaya kita tidak akan pernah sedikit pun merasa kekurangan, malahan kita akan semakin merasa berkecukupan. Nah, itu sepatah kata dari saya pamit undur diri bersama Ustadz Sabarudin. Terima kasih Ustadz atas kajiannya hari ini. Semoga apa yang Ustadz ucapkan semua dapat bermanfaat bagi Tribuners semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Dian Amelia pamit undur diri. Tetap bersama saya nanti di Tribun Timur Syiar Ramadan pukul 17.30 hanya di live YouTube Tribun Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.